Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa yang buruk malah menempel, yang baik tidak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Iya memang Bapak, judul ini sendiri membuat saya berpikir memang yang buruk itu kebanyakan menyenangkan gitu Bapak. Ya bisa dinikmati gitu, yang buruk-buruk ini tapi gitu. Sedang yang baik-baik itu kebanyakan kan menyusahkan. Atau paling tidak membutuhkan pengorbanan dari kita. Tapi ya coba kita perbincangkan gitu Pak, mengapa ini kok bisa seperti ini? Kan kita sebenarnya mengharapkan melakukan yang baik-baik. Rasul Paulus sendiri kan juga mengatakan hal itu. Sebenarnya dia mau melakukan yang baik, tetapi yang buruk justru yang dilakukan gitu. Nah ini bagaimana Bapak? Dan untuk ini paling jelas ini adalah hubungan pernikahan Pak Gunawan. Kita kadang-kadang kan melihat pasangan kita dan berkata, aduh kamu kok yang buruk dari orang tua kamu simpan. Yang baik kok kamu nggak simpan gitu. Nah, kita mau bahas hal ini ya, karena memang ini bisa mengganggu ya. Tuhan tidak menempatkan kita di keluarga yang sempurna. Nah, kita harus ketahui hal ini. Sama seperti kita, orang tua adalah orang berdosa ya. Di samping kekuatan, mereka pun memiliki kelemahan. Nah, idealnya kita memetik hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang tidak baik yang kita temukan pada orang tua. Namun, ya sayang itu tidak kita lakukan. Ya, kebanyakan kita malah mewarisi sifat dan kelakuan yang buruk yang ada pada orang tua. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa demikian? Kita ini bingung, ya, sebab sesungguhnya kita kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Namun, kita tidak mengerti mengapa hal yang tidak kita sukai itu yang malah kita serap. Sesungguhnya yang baik dan yang buruk sama-sama berpotensi menempel pada diri kita. Berapa banyak yang menempel bergantung pada beberapa faktor. Nah, jadi coba kita bahas sekarang mengapa yang buruk menempel sedang yang baik tidak. Seringkali Pak Paul memang yang buruk itu memberikan kesan yang lebih dalam kepada kita. Memberi kesan, memberi pengaruh yang sangat kuat itu, yang buruk-buruk itu, sehingga untuk melepaskannya itu agak kesulitan kita. Nah, tetapi untuk membalas ini kepada orang tua yang memperlakukan kita secara buruk, kita tidak berani atau memang tidak punya kesempatan lagi, sehingga ini yang kita terapkan kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita. Jadi semacam balas dendam gitu, atau pelampiasan dari sesuatu yang memang sulit untuk dilupakan karena ini keras sekali. Iya, itu betul. Jadi biasanya memang sesuatu yang menimbulkan kesan yang dalam, ya itu akan kita ingat ya dan mempengaruhi kita. Jadi kalau yang dalam itu kebetulan adalah hal yang buruk, ya udah tentu kita kebanyakan justru yang buruk. Kalau yang baik-baik itu ya kita anggap ya sudah seharusnya orang tua kok seperti ini. Ya. Betul. Itu hak saya sebagai anak dan betul. Gitu. Jadi itu lewat aja begitu. Tetapi yang buruk, pemukulan atau hukuman yang berlebihan, itu kan sangat membekas sekali, Bapak. Betul. Ya, jadi ya kita mau angkat hal ini sebab memang kadang-kadang membingungkan ya. Pak Gunawan juga mungkin tahu ada anak yang dibesarkan oleh ayah yang misalnya penjudi. Nah, dia tahu bagaimana ruginya, susahnya hidup gara-gara ayah itu penjudi. Tapi akhirnya setelah dia besar, dia menjadi penjudi juga gitu. Nah, kenapa kok ya begitu ya? Pertama adalah faktor kedekatan. Bila kita memiliki kedekatan dengan orang tua yang mempunyai sifat yang buruk, maka kita cenderung lebih menerima dirinya apa adanya, termasuk kelemahannya. Nah, tidak bisa tidak, kita pun akan lebih terbuka untuk menerima hal yang buruk itu dan mengintegrasikannya menjadi bagian diri kita. Sebagai contoh, bila seorang anak laki-laki dekat dengan ayahnya,
yang kebetulan mempunyai kelemahan dalam hal wanita, maka besar kemungkinan setelah besar bukan saja ia lebih menoleransi perbuatan selingkuh orang, ia pun berpotensi melakukan perbuatan yang sama. Kendati ia tahu betapa menderitanya ibunya dulu ya, dikhianati oleh ayahnya. Jadi faktor kedekatan itu berperan sangat besar. Begitu pula dengan hal yang positif, Pak Gunawan. Makin dekat kita dengan orang tua yang mempunyai hal yang baik pada dirinya, makin besar kemungkinan kita akan menyerap hal yang baik itu. Sebaliknya, makin jauh hubungan kita dengan orang tua yang memiliki hal yang baik itu, makin sedikit yang baik darinya akan menempel pada diri kita. Sebagai contoh, jika orang tua kita adalah orang yang pemurah dan kita dekat dengannya, besar kemungkinan kita akan mewarisi sifat pemurah itu. Sebaliknya, jika orang tua tidak dekat dengan kita, maka kemungkinan sifat pemurah itu tidak melekat pada diri kita. Iya, tapi ini pun nggak seimbang itu katakan ya Bapak ya. Bahwa yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu justru yang lebih gampang kita contoh daripada yang baik-baik tadi seperti pemurah dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita lebih sulit contohnya, walaupun kita dekat dengan ibu kita dan sebagainya. Tapi apakah kedekatan itu lalu membuat seseorang hanya melihat kejelekan dari orang yang didekati atau kebaikannya juga, Pak? Memang ya kalau kita bahas secara teologis ya, kenapa kok misalnya yang pemurah itu kita nggak simpan ya buat diri kita, terus sifat misalnya yang nggak baik itu tuh yang justru kita simpan. Kenapa ya? Saya duga sih kalau secara teologis kita menjelaskannya karena kita orang berdosa, Pak Gunawan. Jadi itu untuk bisa menyerap yang baik lebih perlu usaha, lebih susah. Tapi karena kita orang berdosa, maka untuk menyerap yang buruk itu lebih gampang karena lebih sesuai dengan kodrat kita, begitu. Iya, jadi ada kecenderungannya yang pertama dan ada kodratnya itu tadi, Pak. Iya. Jadi plot memang itu sudah yang buruk lebih mudah terserap daripada yang baik-baik itu. Tapi memang faktor kedekatan ini berperan penting, Pak Gunawan ya, karena kalau kita dekat dengan orang ya, kita cenderung menoleransi perbuatannya. Dan bahkan kalau orang misalnya menyerang ayah kita lah, misalnya ayah kita penjudi, tapi dia dekat sama kita, dia sayang sama kita, sering ngomong sama kita. Nah, waktu orang menyerang, mengatai ayah kita sebagai penjudi, kita mungkin sekali akan marah, kita membela dia. Dan kita misalnya berkata, ya semua orang berdosa, semua orang punya kelemahan, ayah saya punya kelemahan ini, tapi ayahmu juga pasti punya kelemahan yang lain. Dan apa sih salahnya, apa sih jeleknya berjudi? Nah, kita mulai akhirnya tuh bukan saja menoleransi, tapi mulai mengurangi keseriusan perbuatan itu, yang salah itu. Maka akhirnya kita juga lebih mudah untuk masuk ke perilaku yang tidak baik itu. Nah, jadi ya memang kedekatan itu berpengaruh besar. Ya kalau sudah begitu memang makin mudah bagi kita itu untuk mengadopsi hal-hal yang buruk itu tadi dari orang yang kita dekati itu. Betul. Nah, faktor yang lain apa, Bapak? Faktor kedua yang mempengaruhi berapa banyak yang baik dan yang buruk menempel pada diri kita adalah pengalaman pribadi dengan orang tua yang bersangkutan. Misalkan, gara-gara ayah sering berselingkuh, ibu sering berkeluh kesah kepada kita. Dan ini akhirnya bukan saja menyusahkan hati kita, tapi juga membuat hidup kita penuh kegetiran. Nah, biasanya setelah besar, kita akan mengembangkan sikap yang tidak suka, bukan saja dengan ayah yang melukai ibu, tapi juga dengan semua orang yang tidak setia kepada pasangannya. Dengan kata lain, makin negatif pengalaman yang mesti ditanggung akibat hal yang buruk yang diperbuat oleh orang tua, makin kecil kemungkinan hal yang buruk itu menempel pada diri kita. Nah, begitu pula dengan hal yang baik. Makin positif pengalaman kita akibat hal yang baik dari orang tua, makin besar kemungkinan hal yang baik itu akan menempel pada diri kita. Sebaliknya, makin negatif pengalaman kita
Karena hal yang baik dari orang tua, makin kecil kemungkinan hal yang baik itu akan menempel pada diri kita. Nah, mungkin contoh berikut ini dapat membantu ya. Bila kita menikmati pengalaman positif akibat sifat orang tua yang pemurah, maka besar kemungkinan kita akan mengadopsi sifat pemurah itu. Sebaliknya, bila pengalaman kita justru buruk gara-gara orang tua pemurah, maka besar kemungkinan kita tidak akan mewarisi sifat pemurah itu. Misalkan gara-gara orang tua itu pemurah, maka berkali-kali mereka ditipu atau setidaknya dimanfaatkan orang. Nah, sebagai akibatnya beberapa kali keluarga jatuh bangkrut dan harus menderita. Nah, pengalaman buruk itu akhirnya membuat kita berbalik arah. Kita menjadi orang yang tidak pemurah. Jadi faktor kedua adalah ya pengalaman kita sebagai anak ya karena orang tua kita memiliki kebaikan atau kelemahan tersebut. Nah, ini bedanya dengan yang pertama tadi, faktor kedekatan itu kan tipis sekali gitu Pak Paul. Karena kan orang yang dekat itu otomatis akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan orang yang didekatinya itu tadi. Betul. Nah, jadi bukan hanya langsung dari orang tua apa yang dialaminya, tapi juga sebagai akibatnya dalam hidupnya itu tuh dia mengalami apa. Jadi contohnya tadi misalnya kan orang tua kita pemurah sekali, tapi ditipu kanan kiri, akhirnya kita jadinya tuh menderita, mesti pindah-pindah rumah, kontrak sana kontrak sini, gara-gara orang tua terlalu pemurah dan akhirnya ditipu berkali-kali. Nah, biasanya tuh kalau kita mengalami hal yang nggak menyenangkan gara-gara orang tua berbuat baik seperti itu, kecenderungannya adalah perbuatan baik orang tua atau sifat baik itu nggak menempel pada diri kita. Malahan kita berkata, nggak mau jadi orang yang pemurah. Sebenarnya nanti seperti papa sama mama ditipu orang kanan kiri. Nah, jadi pengalaman kita akibat apa yang orang tua lakukan, nah itu biasanya menentukan apakah kita akan menyerap sifat orang tua itu. Nah itu kalau orang tua punya beberapa anak gitu, misalnya kita punya adik gitu, atau punya kakak, apakah pengalaman ini akan berbeda-beda Bapak? Seringkali berbeda Pak Gunawan, karena memang misalkan faktor kedekatan itu ya, anak yang nggak dekat dengan orang tuanya akan mempunyai reaksi yang berbeda dengan anak yang dekat dengan orang tuanya. Jadi misalnya, dari contoh ada keluarga di mana si ayah itu ya mempunyai kelemahan dalam hal wanita. Tapi misalnya si ayah itu dekat dengan anak lakinya akan cenderung menoleransi perbuatan ayahnya. Tapi anak perempuan misalnya, dia itu yang justru menjadi tumpahan tangisan orang tua atau mamanya gara-gara papanya itu main perempuan terus. Nah, si anak perempuan ini bisa jadi reaksinya sangat benci kepada papanya. Jadi anak lakinya sayang papanya, membela papanya, kadang-kadang ikut-ikut nutupin perbuatan papanya, yang anak perempuan benci sekali dengan papanya. Jadi ya nggak sama. Iya, jadi tergantung memang kedekatannya dia itu. Betul, dan juga nantinya bergantung pada efeknya pada diri dia. Jadi kalau makin nggak enak hidupnya gara-gara apa yang orang tuanya lakukan, dia makin nggak mau menerima atau mewarisi yang dilakukan oleh orang tuanya itu. Iya. Apakah ada faktor yang lain, Pak Bos? Faktor yang ketiga adalah yang saya sebut pembelajaran. Ya, meski kita tidak menyukai sifat orang tua yang buruk, namun bila kita terus melihatnya tanpa disadari, kita akan mempelajarinya dan menjadikannya bagian dari hidup kita. Singkat kata, kita tetap menyerap hal-hal yang buruk yang kita lihat, walau sesungguhnya kita tidak mau dan tidak suka. Sebab otak kita kadung mencatatnya. Misalnya, sewaktu bertengkar, orang tua sering membanting barang. Baik itu pintu maupun piring misalnya. Nah, kendati kita tegang dan takut tak kalah menyaksikannya, namun karena terlalu sering kita menjadi saksi mata pertengkaran orang tua, akhirnya terekamlah adegan itu di otak. Setelah dewasa dan menikah dan bertengkar dengan pasangan, tiba-tiba tanpa direncanakan sebelumnya,
kita membanting barang-barang di sekitar kita. Yang terjadi adalah pada saat bertengkar, memori yang terekam di otak sekonyong-konyong dihidupkan dan melahirkan tindakan yang sama seperti di rekaman, yaitu membanting tulang. Jadi sekali lagi, apa yang kita saksikan, apalagi kalau itu berulang kali, akan terekam. Ini yang disebut pembelajaran. Dan nanti itu akan muncul di dalam misalnya pernikahan kita pula. Ini pembelajaran atau pencontohan? Jadi kita mencontoh hasil itu. Nah, emang iya. Belajar itu kan lain Mbak sifatnya Mbak. Iya, ini istilah aja. Jadi maksudnya itu memang mencontoh, tapi digunakan kata belajar karena kalau kita mencontoh kan seolah-olah tuh kita tuh memang sengaja mau mencontoh gitu. Nah ini memang pembelajaran yang tanpa direncanakan. Sebab sebetulnya si anak itu nggak suka. Ya, dalam contoh tadi melihat papa mamanya berkelahi, banting-banting barang, nggak suka itu tuh. Jadi pada dapatnya dia justru nggak mau menjadi seperti itu. Dia nggak mau mencontoh perbuatan tersebut. Tapi otaknya udah kadung belajar, mencatat, dapatkan ilmu banting-banting barang itu. Nah waktu dia udah menikah dan dia bertengkar sama pasangannya, nyala itu komputer di otak. Langsung dia ikut-ikutan banting-banting barang. Ya, karena sering kali melihat dengan membanting barang, ayahnya itu bisa menguasai ibunya. Betul. Jadi akhirnya terekam, meskipun misalnya waktu dia masih kecil, ibunya itu sering nangis dan dia sendiri ikut-ikut nangis. Ibunya juga menderita, dia kasihan sekali sama ibunya. Tapi akhirnya setelah besar, rekaman itu nyala sendiri karena otaknya udah mencatatnya. Dan dia menjadi seperti ayahnya yang dia benci itu. Iya. Dan ini akan sulit dia melepaskannya gitu Pak. Seringkali memang nggak mudah. Yang buruk itu tadi. Sangat sulit Pak Gunawan. Karena menempel sulit untuk dilepaskan ya Bapak ya. Betul. Dia perlu usaha yang sangat keras. Dia perlu benar-benar menyadari ini perlu memang ya usaha yang nggak main-main dan dia nggak boleh sama sekali membenarkan perbuatannya. Sebab kadang-kadang orang begini Pak Gunawan. Mula-mula memang merasa bersalah, minta maaf sama misalnya istrinya. Tapi karena udah keseringan dan dia nggak bisa ya melepaskan kebiasaan buruk itu, akhirnya yang dia lakukan adalah mengurangi kadar keburukannya. Dengan mulai mengatakan, ya kamu juga kalau marah beginilah apa-apa-apa. Ya saya banting-banting ya, kamu juga sering banting inilah apalah. Nah karena apa sebetulnya? Karena dia nggak bisa menguranginya atau menghilangkannya. Jadi daripada dia ngaku dia memang nggak bisa, dia akhirnya membuat perbuatannya itu tuh seolah-olah nggak terlalu buruk lah. Iya. Atau memang tidak punya alternatif lain dia bagaimana mengungkapkan emosinya Bapak? Bisa jadi Pak Gunawan, karena anak-anak ini nih melihat orang tuanya kalau marah, berteriak, banting barang dan sebagainya, akhirnya nggak mengembangkan kemampuan yang lain untuk menghadapi masalah dalam hidupnya. Jadi waktu dia marah atau apa, yang muncul adalah jalan yang dia udah pelajari dan itu menjadi satu-satunya jalan yang dia ketahui. Nah, kalau dia memang menyadari ini nggak benar, dia bisa mencari konselor dan dalam konseling itu bisa mulai mengajarkan dia untuk ya mencurahkan atau mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang lebih baik. Jadi berarti ada faktor yang lain lagi ya Bapak dalam hal ini? Ada Pak Gunawan, ini faktor yang terakhir, yang keempat adalah seberapa tersedianya pilihan lain di luar rumah. Makin tersedia kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baik di luar rumah, makin besar kemungkinan hal-hal yang buruk yang kita pelajari di rumah mengalami penyusutan. Sebaliknya, makin terbatas kesempatan mempelajari pilihan lain yang positif, makin bertahan hal-hal yang buruk itu. Jadi, kita yang terbiasa melihat ayah dan ibu berteriak sewaktu bertengkar, tapi kemudian bergaul akrab dengan teman-teman yang menyelesaikan pertengkaran tanpa berteriak, pada akhirnya dapat meninggalkan kebiasaan yang buruk itu. Nah, ini jadi Pak Gunawan menjelaskan ya, kenapa ada orang yang meskipun latar belakangnya buruk,
tapi kemudian kok bisa berubah. Tapi ada orang yang kok nggak berubah. Seringkali ini faktor yang keempat ini berperan, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang akhirnya bertemu dengan teman-teman yang baik, yang bisa mengekspresikan kemarahan dengan lebih baik dan positif, lama-kelamaan akhirnya belajar. Otaknya belajar, oh kalau marah jangan berteriak, jangan berbuat ini, tapi bicaralah dengan kepala dingin dan sebagainya. Nah, tapi kalau nggak ada orang-orang itu dalam hidupnya, Pak Gunawan, anak itu akan menjadi terus seperti orang tuanya. Nah, ini menjelaskan kenapa anak-anak ada yang dalam lingkungan yang buruk itu tuh memang akhirnya menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Sebab anak-anak yang dalam lingkungan yang buruk benar-benar nggak ada contoh lain yang lebih baik, Pak Gunawan. Semua sekelilingnya, teman-temannya sama buruknya dengan dia. Jadi dia benar-benar nggak ada pilihan lain. Yang dia terima justru adalah penguatan terhadap keburukannya itu. Semua teman-temannya berbuat hal yang sama. Jadi akhirnya dia tambah besar, tambah buruk. Tapi kan memang pilihan yang lain itu lebih sedikit gitu daripada yang pilihan yang lain yang positif gitu Bapak ya. Ya. Itu jauh lebih sedikit daripada pilihan yang lain yang negatif gitu Bapak. Iya, nah ini juga seringkali bergantung pada si orang tersebut, Pak Gunawan. Karena gini nih ya, kalau kita ini orang yang ya kalau marah nggak mau ngamuk-ngamuk, kita cenderungnya tuh mau berteman dengan yang seperti itu pula. Sedangkan kita yang kalau marah maunya ngamuk-ngamuk, banting-banting barang dan sebagainya, kecenderungannya mau berteman dengan yang seperti kita. Nah jadi akhirnya tuh sifat yang buruk itu tuh makin hari makin diperkuat, bukan diperlemah gitu. Maka memang penting sekali kalau kita mau berubah, kita harus mengubah juga atau meninggalkan lingkungan yang buruk itu. Sebab lingkungan yang buruk itu memang nggak menyediakan pilihan lain yang lebih baik. Akhirnya anak-anak itu belajar menjadi seperti itu. Nah sebagai saya berikan contoh ya di kota Los Angeles itu di bawahnya, di selatannya ada bagian yang sangat rentan sekali terhadap kejahatan, Pak Gunawan. Berpuluhan tahun ya selatannya Los Angeles itu menjadi sarang kejahatan, perampokan lah, narkoba lah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa kok nggak bisa berubah generasi-generasi yang baru di situ? Karena mereka tetap tinggal di situ. Yang tetap tinggal di situ berarti apa? Mereka nggak punya pilihan yang lain di luar rumah itu. Dalam rumah orang tuanya berkelahi, orang tuanya memakai narkoba, orang tuanya mungkin nggak kerja, jadi contoh-contoh negatif. Di luar rumah lingkungannya, ya sama seperti orang tuanya, berarti dia nggak punya pilihan yang lain nanti, jadinya dia besar menjadi seperti orang tuanya. Maka kalau kita mau mengubah, memang nggak bisa enggak harus keluar dari lingkungan itu, Pak Gunawan. Iya, dan itu sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh orang yang sudah terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Betul sekali, betul sekali. Jadi betapa pentingnya lingkungan yang baik ya. Jadi saya tahu misalnya ada orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat buruk, tapi kemudian mengenal Tuhan, dibesarkan di gereja, mengenal hamba Tuhan, mentor-mentor yang positif. Nah, dia berkesempatan mengubah dirinya gitu. Jadi mengubah itu sebuah proses yang gak gampang dan panjang. Banyak orang bertobat satu hari, tapi untuk berubah nggak bisa-bisa ya. Dan memang sebenarnya seperti itu, bertobat satu hari, berubah semua hidup. Ya. Dan ini memang sebenarnya peluang bagi gereja untuk memberikan teladan atau contoh-contoh atau pilihan yang lain yang bisa dilihat oleh orang-orang yang terbelenggu oleh Betul. sifat-sifat buruknya itu, Pak. Betul ya. Selama ini ya puji Tuhan ya kebanyakan memang lingkungan gereja menjadi lingkungan yang positif, yang menyediakan pilihan yang lebih baik kepada orang dalam menjalani hidup yang memang nggak gampang ini. Ya, tapi itu kan juga berpulang kepada orang itu mau memilih yang ini atau mempertahankan yang lama itu gitu Pak. Kan pilihannya tetap ada dia. Betul. Dan yang kita bisa mengerti kenapa mereka yang dari latar belakang yang buruk itu biasanya reaksi pertama waktu berkumpul dengan lingkungan yang baik nggak nyaman loh Pak Gunawan. Kan logikanya adalah seharusnya dia nyaman dong, kan bisa belajar yang baik-baik dari orang-orang ini. Tapi ternyata
reaksi yang pertama adalah nggak nyaman. Justru nggak mau ke tempat-tempat di mana orang-orangnya kok baik-baik, gitu. Nggak mau. Maunya nyari yang seperti dia. Ya. Ya. Nah, Bapak, ini kan sesuatu hal yang hampir mustahil dilakukan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Nah, apa ada firman Tuhan di Amsal 19 ayat 8 memberi kita nasihat, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang firman Tuhan syarat dengan hikmat. Jadi, belajarlah hikmat dari firman Tuhan. Hikmat Tuhan akan mengikis hal yang buruk yang tertanam dalam diri kita. Jadi bergaullah erat dengan firman Tuhan. Ini kuncinya Pak Gunawan. Waktu kita membaca firman, merenungkannya, apalagi kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan, nah interaksi pribadi terus-menerus setiap hari ini, perlahan-lahan akan Jadi akal budi ini kita bisa peroleh juga dari, dengan demikian kita itu mengasihi diri kita sendiri, artinya supaya jangan tambah buruk keadaannya gitu. Betul, kita mesti sayang diri. Mesti sayang diri dan mau melepaskan hal-hal jangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa yang buruk malah menempel, yang baik tidak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda